warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam podcast SKP Suara Kota Bumi, Purwakarta, Kota Cilegon. Malam ini kita kedatangan tamu atau narasumber, yaitu dari Ketua Lingkungan atau Ketua RT. Kebetulan beliau ini kita hadirkan dalam rangka kita bincang-bincang mengenai lingkungan. Jadi mohon maaf sebelum kita mulai, saya mau buka masker dulu nih. Pak RT boleh dibuka, karena memang kita juga sudah jaga jarak. Kita juga sudah menggunakan sanitizer dan kita juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gejala yang disebut dengan gejala-gejala COVID. Alhamdulillah kita sehat. Mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita perbincangkan Pak RT. Ya. Pertama mengenai lingkungan, mengenai kabar warga, mengenai kegiatan dan sebagainya. Saya berharap Pak RT nanti bisa menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan selama ini dan mempunyai kegiatan apa saja agar masyarakat luas ini bisa juga terinspirasi atau juga berbagi kisah atau pengalaman selama menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan RW 08. Monggo silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Daryono, kelahiran Jakarta tahun 66. Dan saya bekerja di PT Krakatau Steel yang alhamdulillah sebentar lagi akan pensiun. Mau pensiun Pak RT. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat di lingkungan RT 03 menjadi ketua RT. Dan sebelumnya juga saya alhamdulillah sudah menjadi staf RT terdahulu, waktu itu Bapak Haji Tarman selama 15 tahun. 15 tahun ya sampai RT. Oleh karena itu mungkin masyarakat sudah tahu kinerja saya, dengan itu masyarakat percaya mengangkat dan memilih saya menjadi ketua RT yang berjalan hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Kira-kira itu sedikit perkenalan dari Bapak RT Daryono. Kemudian ini Pak RT berkaitan dengan masih suasana pandemi ya, COVID-19 ini yang cukup meresahkan dan sangat menakutkan ketika kita melihat berita, melihat bahkan mungkin juga di sebagian warga kita itu ada yang pernah merasakan. Nah, kira-kira kabar dari warga di lingkungan RT 03 sampai dengan saat ini seperti apa kabar-kabar di warganya di lingkungan Bapak ini? Alhamdulillah juga ya, untuk masyarakat RT 03 selama pandemi yang gelombang kedua ini hanya satu keluarga yang terkontaminasi atau tertular COVID-19 ini. Ya, yang lainnya karena saya juga nggak habis-habis dan tidak kurang-kurang untuk memperingatkan masyarakat, pakailah protokol kesehatan, pakailah masker, jaga jarak, kurangi aktivitas. Alhamdulillah untuk COVID atau pandemik di wilayah saya untuk sementara ini ataupun untuk sampai nanti sedikit. Alhamdulillah. Jadi artinya kondusif lah ya. Kondusif. Ya, jadi kabar warganya itu di lingkungan RT 03 RW 08 ini cukup kondusif dan cukup terpantau ya. Artinya secara dampak mungkin ada dampaknya, tapi kabar warganya juga terus terpantau ya. Alhamdulillah. Jadi memang ada beberapa kiat-kiat mungkin yang terus Pak RT ini sampaikan ke warga, artinya memang dan itu berkelanjutan ketika ada hal-hal yang berkerumun, ada anak-anak main dan sebagainya, selalu diingatkan gitu. Selalu diingatkan dan tidak bosan-bosan untuk perangkat atau warga setempat saling memberitahu, saling mengingatkan satu sama lainnya. Jadi alhamdulillah untuk wilayah saya sementara ini atau untuk selanjutnya bisa kondusif. Alhamdulillah. Berapa kira-kira jumlah kakak yang ada di RT 03 ini Pak? Untuk kakak atau warga yang terdata sampai hari ini, untuk jumlah kepala keluarga untuk wilayah RT 03 itu berjumlah 134 kakak. 134 kakak. Nah, itu dari 134 itu saya jabarkan lagi yang penduduk asli atau yang ber-KTP RT 03 dan ber-KK 03 itu berjumlah 94 kakak. Nah, sisanya dari 130 kakak itu ialah warga pengontrak atau yang tidak tetap. Warga tidak tetap. Tapi sudah berdomisili di lingkungan pengairan dan sudah mengumpulkan
kakak KTP dari daerah asalnya. Jadi dari jumlah jiwa atau jumlah kakak itu datanya cukup lengkap ya, Pak RT ya? Cukup lengkap. Cukup lengkap. Di lingkungan Bapak, mayoritas itu masyarakatnya apakah bekerja, pedagang, atau apa ini Pak, mayoritas masyarakatnya? Kalau untuk masyarakat RT 03, setelah saya data semua itu dan saya rank dan saya saya urutkan, itu kurang lebih itu 70% itu sebagai karyawan, sebagai buruh pabrik, dan sisanya itu petani dan pedagang. Kemudian terkait dengan iuran ini Pak. Iya. Ini kan Iya. hampir rata-rata di lingkungan itu ada yang namanya uang iuran. Iya. Terus kemudian sumbangan-sumbangan. Iya, betul. Kira-kira di lingkungan Pangeran Baru di RT 03 RW 08 itu apakah ada uang iuran, apakah ada sumbangan-sumbangan? Seperti apa nih Pak di lingkungan RT seperti ini? Jadi kita juga berpacu biasanya, apalagi kita bertempat tinggal di wilayah lingkungan kampung yang biasanya gotong royong itu masih peka bener di diri masyarakat itu. Nah, semua kita kegiatan ini berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Nah, sesuatu atau apapun yang akan kita kerjakan, kita laksanakan dengan bergotong royong. Nah, begitupun dengan biaya, suatu biaya ataupun keperluan sesuatu untuk kegiatan RT, kita juga bergotong dengan apa caranya? Yaitu kita punya program untuk uang kas RT, kita menggunakan prelek, yang mana kita itu semua masyarakat menyisihkan sebagian hartanya sedikit aja Rp500 per hari. Nanti di situ para pemuda akan menarikkan setiap hari. Nah, dari prelek yang 500 itu kita pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan masyarakat itu sendiri. Nah, kesatu dan keduanya, karena kita berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, alhamdulillah sekarang kita juga ada pembangunan masjid, biayanya hampir 100% swadaya masyarakat. Nah, dari situ saya sebagai pengurus RT dan stafnya, ya kita bergotong royong, bekerja sama untuk menghimpun sumbangan-sumbangan atau dana-dana dari masyarakat dengan cara kita sosialisasi ke masyarakat, kita jabarkan keperluannya, kita ikhlaskan dia menerima atau memberi. Jadi dengan cara itu kita juga tidak memaksa, secara sukarela berapapun sumbangan, berapapun jariah masyarakat atau konsumen kita terima. Gitu. Ya. Jadi tadi cukup menarik mengenai iuran. Kalau yang disebut prelek mungkin kalau di daerah Jawa itu mungkin namanya jimpitan ya. Jimpitan benar, atau iuran yang sifatnya harian tapi nominalnya Rp500. Iya, betul. Nah, itu cukup menarik, artinya ada beberapa salah satu uang iuran yang diambil setiap hari. Itu pengambilannya malam, siang, atau seperti apa itu teknisnya? Teknisnya itu malam kita ambil. Jadi setelah selesai sholat, bisa anak-anak atau para remaja itu mungkin sudah santai, nah kita kerahkan ke situ. Jadi memang cukup besar juga itu kalau misalkan dikalkulasi itu Pak. Alhamdulillah. Kalau sampai 1 tahun itu kira-kira berapa itu Pak? Waduh, lumayan lah. Lumayan ya. Bisa terhandle semua keperluan masyarakat. Luar biasa. Artinya dari Rp500 ya. Dari Rp500. Per kakak per malam. Per kakak per malam. Bukan per kepala, bukan. Per kakak. Per kakak. Per kakak. Ya alhamdulillah tinggal hitung aja. Jadi gini Pak RT, dari iuran yang diambil setiap malam dikumpulkan, salah satunya mungkin pasti ada untuk kegiatan gitu Pak. Iya, betul. Kira-kira untuk kegiatan apa aja Pak RT? Dari anggaran yang tadi diambil iuran dari warga tadi. Nah, punya program apa atau seperti apa ini? Dari situ kita staf RT semua kita punya program 1 tahun, program jangka pendek lah, program jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu kan untuk pembiayaan yang prelek yang untuk kas RT itu kita pergunakan. Kita bisa mengkalkulasi 1 tahun itu kegiatan masyarakat apa aja, ya kan? Ya ada Maulid Nabi, ada 17-an, ada Isra Mi'raj, ada mungkin untuk orang sakit, sosialnya. Sosialnya ada untuk orang sakit, untuk fasilitas jalan, misalnya penerangan atau gitu kan. Dan sebagian disisihkan untuk kegiatan pemuda. Gitu ya. Selama ini pemuda itu kan dari mana kita gitu loh? Dengan anggarannya untuk kegiatan itu dari. Dengan cara itu pemuda juga ada anggaran, dia bisa membuat kegiatan karena ada anggaran dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kembali lagi gitu. Jadi kembali lagi. Cuman memang kalau melihat tadi penjelasannya yaitu mengenai teknis penarikannya, yaitu
setelah sholat isya, Iya. para remaja dan pemuda itu berkeliling, ngambilin, dikumpulkan jadi satu, dijumlah, terus dikali 1 bulan gitu ya. Terus luar biasa, artinya memang sudah ada pos-posnya yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan tadi. Betul. Kayak contoh ada sosial, kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan misalkan ada 17-an, ada untuk fasilitas masyarakat, iya. kemudian menjaga aset mungkin. Pak RT punya aset nggak nih? Apa yang sudah punya Pak RT di lingkungan ini? Wah, kalau untuk aset mah biasa, kalau aset-aset itu paling kita punya tenda, punya kursi, punya sound system. Gitu ya. Ya itu yang harus kita pelihara dan harus kita lebih tingkatkan lagi. Maksudnya lebih tingkatkan itu lebih diperbanyak dan lebih diperbaru. Oh gitu ya. Iya, Jadi gitu. termasuk perawatan juga. Perawatannya juga. Kemudian ini berarti ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menjaga kekompakan keluarga itu Pak RT? Oh, Caranya seperti apa nih merawat kekompakan di lingkungan itu Pak? ya. Untuk selama ini saya juga nggak bosan-bosan bersilaturahmi kepada masyarakat. Silaturahmi. Ya, alhamdulillah kita juga sering ngumpul-ngumpul. Maksudnya begini, yuk kita ngumpul di rumah siapa, kita ngerokok, kita ngopi di situ. Nah, kita di situ kita guyup, dan kita ada diskusi ringan ya, ya. diskusi ringan. Apa nih, fokus apa nih, lagi apa nih yang rame nih, ya, misalnya gitu kan. Jadi memang untuk menjaga kekompakan itu bisa aja dengan silaturahmi atau berkumpul di beberapa titik, tapi tidak harus semua warga berkumpul gitu kan ya. Iya. Kemudian gini berarti pendekatan apa yang dilakukan ketika warga ada kritik mengenai kebijakan RT, misalkan membuat program, ketika ada yang mengkritik, langkah apa yang dilakukan Pak RT itu untuk pendekatan terhadap warga yang memberikan kritik dan saran tadi? Oh, ya bagus sih ya. Yang namanya kritik dan saran tetap harus kita terima. Ya. Nah, saya biasanya gitu, lebih menjelaskan apa yang dia kritik. Saya lebih menjelaskan fokus yang dia kritik. Ini loh begini, sampai dia lebih mengerti. Nah, seandainya dia nggak ini juga tidak mengerti, kita bawa atau kita rumput bersama dengan masyarakat yang lain. Jadi ada pendekatan juga Pendekatan ya. juga, iya. Berarti lebih fokus terhadap apa yang dikritik, jangan sampai suka tidak suka oleh orangnya gitu kan. Ya, Biasanya kan begitu ya, kan. benar, Jangan sampai ketika ada yang mengkritik lihat siapanya, ketika yang berbicara siapa. Biasanya kan begitu tuh di lingkungan tuh. Biasa begitu. Memang banyak itu ya. Alhamdulillah saya terima semua. Apa sih? Alhamdulillah. Kenapa sih? Kita jalan pelan-pelan, kita ini pelan-pelan. Oh iya Pak RT, begini, ngerti saya, oke. Oke Pak RT, mungkin sambil dicubit kopinya dulu Pak RT. Selamat ya, santai ya, kita dulu Pak RT. Masih ngomongin bilang. Enggak apa-apa. Silakan Pak RT, diminum dulu Pak RT. Jadi Pak RT ini ada beberapa lagi yang perlu saya tanyakan mengenai supaya juga bisa berbagi dengan lingkungan lain atau para generasi muda yang nanti akan siap atau kita dorong meregenerasi pemimpin daerah, pemimpin wilayah atau pemimpin tingkat lingkungan. Apakah Pak RT pernah melakukan riset atau semacam penelitian atau membuat tolak ukur kinerja sebagai ketua RT nih? Misalkan ukuran jadi ketua RT apa sih ketika disukai, programnya berjalan. Pernah nggak membuat bayangan atau memang sudah ada nih riset seperti itu Pak? Kalau itu emang iya, bayangan pasti ada ya. Masalahnya kan saya nggak mungkin selamanya harus jadi RT, harus ada generasi. Nah, saya suka, ini sih bukan riset sebenarnya, suka perbandingan, tapi perbandingan sehat. Iya, perbandingan positif. positif. Perbandingan positif. Wah, di suatu RT sana aku begini bagus ya. Wah, di sini enggak ya. Wah, nanti mungkin saya bisa jalankan atau mungkin nanti untuk penerus saya. Nah, keduanya, saya juga kan menilai nih, setiap masyarakat nih, setiap warga saya itu saya nilai semua. Kira-kira siapa nih nanti nih? Kira-kira siapa nanti nih yang akan menggantikan saya? Yang bobotnya bagus, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa bekerja sama. Itu pasti udah saya pikirkan, udah saya riset atau saya teliti. Secara nggak langsung saya memperhatikan setiap masyarakat gitu. Masalahnya kan ini namanya pimpinan berjenjang, harus berganti dari yang bawah ke atas, ke tengah, ke atas gitu. Jadi sudah ada sebenarnya mungkin ya semua RT mungkin begitu ya. Kalau menurut pikiran saya pasti begitu semua RT. Ini siapa yang akan menggantikan saya nanti? Kalau bisa lebih dari saya gitu. Lebih baik dari saya gitu kan. Ya mungkin begitu. Kira-kira risetnya itu memang hanya membandingkan atau melihat kinerja pemimpin yang terdahulu secara positif tentunya ya, artinya mungkin dari lingkungan lainnya untuk diterapkan di lingkungan di Pangeran Baru ya. Kemudian gini berarti mungkin ini sedikit pertanyaan terakhir ya, artinya memang ini apa sih kesan dan keluhan sebagai ketua RT itu dan menghimbau kepada masyarakat seperti apa juga. Jadi memang ini pertanyaan sekaligus nih, jadi Pak RT punya kesan dan pesan terus menghimbau masyarakat seperti apa?
Kalau untuk kedepannya. kalau kesan dan pesan ya saya mengimbau lagi kepada masyarakat bahwa pekerjaan seorang RT itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita nggak ikhlas, payah urusannya. Payah urusannya. Berat jadi. Makanya kita dibikin santai, dibikin ikhlas, insya Allah berjalan dengan baik. Nah, di situnya juga pun saya paling mengharap kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan juga itu suatu tombak, suatu ukuran untuk kesuksesan seorang RT. Oh gitu. Gitu. Jadi masalahnya itu penting ya. Masalahnya kalau kita nggak dukung oleh kekompakan, kegotong royongan masyarakatnya itu sendiri, nggak bakal jalan itu. Gitu. Ya. Jadi bukan karepnya dewek ya. Bukan karepnya dewek. Tetap dari masyarakat. Tetap dari masyarakat. Jadi aspirasi itu benar-benar dikelola oleh ketua RT, kemudian dibahas, dimusyawarahkan, dan dikembalikan ke masyarakat. Jadi artinya jadi ketua RT nggak usah takut. Nggak usah takut. Ternyata di belakang ketua RT itu banyak yang mendukung, asalkan selama masih bisa diskusi, musyawarah. Kemudian dijalankan tentunya Pak RT. Jangan langsung musyawarah terus nggak dijalankan. Nah itu dia. Kekompakan harus jalan. Harus jalan kekompakan. Gitu. Karena gini, hampir di semua lingkungan kalau ketika musyawarah, rapat dan sebagainya, biasanya kan semua banyak usul ya Pak RT. Betul. Ya. Kira-kira gimana itu untuk menampung aspirasi tadi? Ya. Yang namanya usul atau saran itu harus kita tampung, harus kita terima. Ya, kita lihat dulu, kita pilih-pilih juga nih usul dan sarannya orang masyarakat setempat nih, masyarakat semua. Mana yang bisa kita musyawarahkan, mana yang tidak gitu loh. Ya, seandainya emang usul-usul bagus ya kita rembuk lagi, kita musyawarah kembali gitu. Jangan sampai usul-usul diiyain tapi kita jalan selendang bayi aja. Oh gitu. Jadi tetap harus musyawarah. Tetap musyawarah kembali. Mengedepankan musyawarah. Masalahnya kita ini berhubungan dengan banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak. Karena saya punya moto, punya misi dari masyarakat untuk masyarakat. Luar biasa. Dulu semuanya teman-teman dan para pendengar ya, atau yang mungkin nyimak video tadi atau obrolan tadi dengan Bapak Ketua RT 03 RW 08 di Kelurahan Kota Bumi Purwakarta, cukup menarik. Artinya memang banyak hal yang kita bisa berbagi mengenai menjadi seorang ketua RT. Pak RT, terima kasih banyak atas waktunya obrolan-obrolan ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi dan bisa berbagi tentang kegiatan lingkungan, tentang informasi dan sebagainya. Karena memang ini adalah podcast suara Kota Bumi Purwakarta, Kota Cilegon juga kita baru beberapa waktu memulai, dan mudah-mudahan ke depan kita akan mewawancari beberapa tokoh masyarakat, mungkin aktivis-aktivis lingkungan atau kegiatan-kegiatan usaha kecil menengah dan lain sebagainya. Artinya memang banyak yang nanti akan terlibat untuk berbincang, berbagi pengalaman dan mengeser tentang ilmu yang bermanfaat tentunya ya Pak. Iya betul. Kira-kira gitu teman-teman semua, dulur-dulur, semoga bermanfaat dan menjadi memotivasi kita semua bahwa menjadi seorang ketua RT juga tidak terlalu berat kalau semua itu prosedur dijalankan dengan baik, bermusyawarah, dan tentunya hasil musyawarah itu harus dijalankan. Kira-kira itu teman-teman semuanya. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber lainnya yang mungkin mampu menginspirasi, menjadikan motivasi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.